Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Husin Wijaya dari kelas 4 PJJA dengan NPM 062440111826. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineer, atau Ibu Lili sebagai dosen pengampu pada mata kuliah GIS dan LDD. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa yang telah Ibu sampaikan pada video yang telah Ibu share kepada kami. Langsung saja, yang pertama, data informasi, sistem informasi atau sistem informasi geografis. Data dan informasi. Data adalah sekumpulan dari fakta, biasanya berupa angka. Misalkan, Senin tanggal 23 Agustus 2020 terjadi kebakaran. Itu namanya fakta. Fakta ini adalah sesuatu yang bisa diamati dan diukur, sedangkan informasi adalah proses dari datanya atau setelah data diproses. Kapan informasi tidak berarti pada usernya? Pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Data dan informasi. Data merupakan bahasa, matematikal, dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek penting lainnya. Data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Data dan informasi. Datanya panjang kali lebar berapa, sedangkan informasinya adalah areanya berapa. Informasi yaitu data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ciri-ciri informasi yang berguna. Yang pertama, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, siap digunakan pada waktu yang diperlukan. Yang kelima, mudah dimengerti. Yang keenam, singkat. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Yang kedelapan, lengkap. Dan yang terakhir, mudah diperoleh. Sumber kesalahan informasi. Yang pertama, metode pengukuran dan pengumpulan data yang salah. Yang kedua, tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Yang ketiga, data hilang atau tidak terolah. Yang keempat, kesalahan mencatat atau mengkoreksi data. Yang kelima, kesalahan dalam prosedur pengolahan data atau pemrograman komputer. Dan yang terakhir, kesalahan yang disengaja. Data ini selebihnya diolah atau diproses atau dikonversikan menjadi informasi. Contohnya, campuran pada beton, informasinya adalah berupa kuat tekan beton. Siklus data informasi. Misalnya kita sedang melakukan pengukuran kontur. Input data yang harus diukur ialah tinggi alat, sudut horizontal, sudut vertikal, pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Dari pengukuran ini diperoleh beda tinggi, kemudian elevasi input data, garis kontur, kontur halus, dan galian timbunan. Jadi, seperti ini input data, proses output. Data geografis ada dua, yaitu data komponen spasial dan data tematik. Data spasial adalah data yang berkaitan dengan posisi atau nilai koordinat yang yaitu lokasi dari koordinat sistem, topologi. Komponen tematik ini adalah komponen atau nilai atribut data yang menjelaskan data spasialnya. Kemudian, pada gambar ini bisa dilihat di samping kiri, ini adalah data spasial. Contoh data spasialnya adalah jalan. Untuk data atributnya, jalan ini ada nama jalan, alamat jalan, dan panjang jalan seperti yang ada pada sebelah kanan. Ini geografis information juga. Di sini berupa poligon. Titik 1, titik 2, titik 3. Data atributnya di sebelah sini. Nah, di sebelah bisa dilihat pada gambar.
Data geografis ini ada dua, yaitu spasial dan data atribut data. Sistem, salah satu cara para ilmuwan memahami dunia dengan membagi bagian-bagian menjadi suatu bagian terkecil. Contohnya, mempelajari sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem ekskresi. Ini adalah sistem yang kedua, yaitu sistem 1 dengan 2, berkaitan membentuk suatu sistem lagi. Untuk sistem informasi, ialah suatu sistem gabungan manusia dengan mesin. Yang harus digarisbawahi adalah manusia berkolaborasi dengan mesin. Yang dimaksud mesin di sini adalah komputer, dan manusianya adalah SDM atau sumber daya manusia. Contohnya adalah di puskesmas. Pada zaman dahulu, kita membawa kartu kuning yang bertuliskan identitas diri. Proses untuk mencari kartu oleh perawatnya cukup lama. Namun di zaman sekarang ini, jika berobat sudah ada barcode yang bisa langsung di-scan, kemudian muncul identitas data diri secara langsung. Jadi, tenaga manusia dan komputer saling bekerja sama pada proses ini. Inilah yang dinamakan dengan sistem informasi, yaitu gabungan manusia dengan mesin atau komputerisasi tadi. Karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama, data disimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, penelusuran data dilakukan oleh manusia, yaitu kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah, orde menit hingga jam, dan tidak menjadi prioritas tertentu. Dan yang ketiga, makin besar dan kompleks organisasi terkait, maka makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dengan cepat. Karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait, yaitu manusia, dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan mengandalkan laporan. Yang kelima, transmisi atau pengiriman data dan informasi. Sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam, penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Dan yang ketujuh, terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat dari keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama, data tersimpan di dalam media atau perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri dalam satuan waktu detik hingga menit. Yang kedua, sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi saja. Yang ketiga, kecepatan pengolahan data sangat tinggi, orde detik, menit hingga jam, sangat tergantung pada volume data, ruang penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait pada komputer tersebut. Yang keempat, transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang terakhir, lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem informasi yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.